Di video ini kita akan membahas sejarah hubungan antara Indonesia dan Tiongkok. Jadi kita hanya akan fokus pada masa di mana kedua negara ini telah terbentuk. Adapun sejarah hubungan antara berbagai kerajaan di Nusantara dengan dinasti-dinasti politik Cina pada masa lalu mungkin akan kita bahas pada video berbeda. Sebelum itu, lebih dari 90% trafik kunjungan ke channel ini setiap bulannya berasal dari penonton yang tidak melakukan subscribe. Jadi bantu kami untuk terus berkembang dengan menekan tombol subscribe yang ada di bawah sebelum lanjut menonton. Hubungan diplomatik resmi antara Indonesia dengan Tiongkok telah dimulai pada 13 April tahun 1950. Indonesia saat itu telah 5 tahun merdeka dan baru beberapa bulan menerima penyerahan kedaulatan dari Belanda. Sedangkan Republik Rakyat Tiongkok baru beberapa bulan berdiri. Pada 1 Oktober 1949, kekuatan komunis Tiongkok di bawah pimpinan Mao Zedong berhasil menyingkirkan kekuatan kaum nasionalis ke Pulau Formosa yang kemudian menjadi negara Taiwan. Indonesia bahkan tercatat sebagai negara pertama yang mengakui berdirinya negara Tiongkok di bawah kekuasaan komunis. Pada bulan November 1953, perjanjian perdagangan pertama antara Indonesia dan Tiongkok ditandatangani di Beijing. Lalu Perdana Menteri Zhou Enlai juga menghadiri KTT Asia Afrika di Bandung pada akhir bulan April tahun 1955 dan juga menandatangani kebijakan dui kenegaraan antara Indonesia dan Tiongkok. Setelah itu, hubungan dua negara ditandai dengan saling kunjung-mengunjung pemerintahan antar dua negara. Kedekatan antara Indonesia dan Tiongkok memang terasa sangat kental pada masa pemerintahan Soekarno. Tiongkok adalah mercusuar bagi pembangunan Indonesia. Politik luar negeri Indonesia yang dijalankan pada masa itu bertujuan untuk mendapatkan posisi politik yang signifikan bagi negara Indonesia di lingkungan internasional. Dan Tiongkok dirasa Soekarno sebagai sekutu untuk mendukung apa yang ia sebut dengan anti-imperialisme dan kolonialisme negara-negara barat. Namun kedekatan ini segera berakhir dengan pecahnya peristiwa Gerakan 30 September pada tahun 65, usaha perebutan kekuasaan yang gagal terhadap pemerintahan Indonesia dan disebut didalangi oleh Partai Komunis Indonesia. Tiongkok dicurigai memiliki peran besar dalam mendukung rencana PKI ini. Setelah Indonesia berada dalam kekuasaan Soeharto, melalui sebuah memorandum dari Departemen Luar Negeri yang dikirim ke Beijing, secara resmi dinyatakan bahwa Indonesia membekukan hubungan diplomatik dengan Tiongkok terhitung sejak 30 Oktober tahun 1967. Lalu pada tanggal 23 Oktober, Kedutaan Besar Indonesia di Beijing telah ditutup. Seminggu setelahnya, Kedubes Tiongkok di Jakarta juga mengalami hal yang sama. Orde Baru mengubah arah kebijakan luar negeri dari yang dijalankan Soekarno dan fokus pada perbaikan dan pembangunan ekonomi dalam negeri. Indonesia juga menjalankan pembangunan yang lebih cenderung menyontoh negara-negara barat. Periode pembekuan hubungan diplomatik ini berlangsung cukup lama, hingga tahun 1990. Selama periode ini, kepentingan Indonesia di Tiongkok diwakili oleh Kedubes Kamboja di Beijing, dan sebaliknya, kepentingan Tiongkok di Indonesia diwakili oleh Kedubes Rumania di Jakarta. Baru pada tanggal 24 Februari tahun 89, Presiden Soeharto bertemu dengan Menteri Luar Negeri Tiongkok saat itu, Chiang Kai-shek, dalam pemakaman Kaisar Hirohito di Tokyo. Normalisasi hubungan kedua negara yang telah lama membeku mulai dibahas kembali. Pembahasan kemudian dilanjutkan dengan pertemuan antara Chiang Kai-shek dengan Ali Alatas, selaku Menteri Luar Negeri Indonesia, pada 4 Oktober tahun yang sama di Tokyo. Akhirnya pada tanggal 3 Juli 1990, kedua Menteri Luar Negeri menandatangani komunike bersama yang berjudul The Resumption of Diplomatic Relations Between the Two Countries yang diadakan di Beijing. Perdana Menteri Tiongkok Li Peng kemudian mengunjungi Indonesia pada tanggal 6 Agustus tahun tersebut. Hubungan diplomatik antara dua negara kemudian telah dijalin kembali. Presiden Soeharto kemudian mengadakan kunjungan balasan ke Tiongkok pada bulan November, sekaligus menandatangani pembentukan komisi bersama di bidang ekonomi, perdagangan, dan kerjasama teknik. Saling kunjung antara dua negara berjalan cukup intens setelah itu. Di antara pertimbangan pemerintahan Orde Baru terkait pemulihan hubungan dan kerjasama dengan Tiongkok adalah pencarian alternatif pasar untuk produk-produk ekspor non-migas di Indonesia. Tiongkok dinilai sebagai negara yang cukup luas dan jumlah penduduk yang sangat banyak sebagai target pemasaran yang baik. Namun tujuan ini tidak memperlihatkan hasil yang baik.
Berbagai kerusuhan di akhir pemerintahan Orde Baru memakan korban cukup banyak dari etnis Tionghoa di Indonesia. Hal ini sempat menarik perhatian Tiongkok yang memberi keprihatinan besar serta meminta pemerintah Indonesia untuk lebih bersungguh-sungguh dalam melindungi etnis Tionghoa. Dengan iklim politik yang lebih terbuka, etnis Tionghoa di Indonesia mulai mendapatkan perlakuan politik yang lebih baik, khususnya pada masa pemerintahan Gus Dur. Tiongkok jelas mendapatkan perlakuan istimewa dalam geliat politik luar negeri Indonesia. Tiongkok menjadi negara pertama yang dikunjungi oleh Gus Dur setelah ia dilantik menjadi presiden. Hal ini menjadi babak baru peningkatan hubungan bilateral antara kedua negara. Tiongkok memberi banyak bantuan keuangan dan fasilitas kredit kepada Indonesia, termasuk kerjasama dalam berbagai bidang, mulai dari teknologi, perikanan, dan pariwisata, serta adanya kebijakan counter trade di bidang energi yang menukar LNG Indonesia dengan produk-produk Tiongkok. Hubungan baik ini masih tetap dijaga pada masa pemerintahan Megawati. Ia melakukan kunjungan ke Tiongkok pada bulan Mei tahun 2002, diikuti dengan penandatanganan kerjasama politik dan ekonomi. Tiongkok juga memberikan pinjaman lunak dengan bunga 3% per tahun dalam jangka 20 tahun senilai 400 juta US dollar dan hibah sebesar 6 juta US dollar. Hubungan antara Indonesia dan Tiongkok mencapai puncaknya dengan ditandatanganinya deklarasi kemitraan strategis pada 25 April tahun 2005 saat Presiden Tiongkok Hu Jintao berkunjung ke Indonesia dalam peringatan 50 tahun KKA di Bandung. Kemitraan ini mencakup kerjasama dalam bidang politik, keamanan, ekonomi, pembangunan, dan sosial budaya. Setelah deklarasi ini, hubungan kedua negara berkembang pesat. Pemerintahan SBY membuat target volume perdagangan dengan Tiongkok sebesar 30 miliar US dollar pada tahun 2010, tetapi target ini bahkan sudah tercapai pada tahun 2008. Presiden SBY dan Hu Jintao mencanangkan tahun 2010 sebagai tahun persahabatan antara Indonesia dan Tiongkok. Hubungan Indonesia dan Tiongkok masih terjalin baik selama periode pemerintahan Jokowi. Pada tahun 2015, nilai perdagangan Indonesia dan Tiongkok melejit pada angka 48 miliar US dollar. Bahkan Tiongkok juga menggantikan Jepang sebagai mitra dagang terbesar Indonesia. Pemerintah juga menggandeng Tiongkok dalam beberapa proyek infrastruktur negara seperti proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung. Namun semakin dekatnya hubungan Indonesia dengan Tiongkok juga tidak lepas dari kebijakan warisan Presiden SBY. Menjelang akhir pemerintahan SBY pada tahun 2013, deklarasi kemitraan strategis dengan Tiongkok telah diperkuat menjadi level komprehensif strategik. Dan semua kerjasama ini tentu menuntut implementasi di kemudian hari. Kedekatan dengan Tiongkok tetap menjadi sesuatu yang rumit bagi pemerintahan Jokowi, terutama akibat berbagai sentimen politik yang berkembang di dalam negeri. Sebagian pihak juga menilai kebangkitan ekonomi Tiongkok dan derasnya arus modal dari sana justru dapat mengakibatkan ekspansi barang impor dari Tiongkok dan membunuh produk-produk lokal. Selain isu ekonomi, agresivitas Tiongkok yang mengklaim 90% wilayah perairan Laut Cina Selatan telah membuat wilayah itu sebagai titik paling rawan konflik akibat pertentangan dengan klaim beberapa negara Asia Tenggara seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, hingga Brunei Darussalam. Sekian untuk video kali ini, jangan lupa menekan subscribe dan menonton video-video kami yang lain.